bukan hanya digugat cerai sama suami saya, tapi saya dituduh membunuh anak sendiri. Saya selalu dipukulin sama suami saya. Mbak, Roy coba masuk ke dalam rumahnya Mbak ya. Sepertinya kecelakaan yang dialami Rara dilakukan oleh makhluk halus yang menjadi penunggu rumah itu. Maksudnya hantu? Sebentar Mbak, aku mau lihat yang lebih jelas. Iya, hantu anak kecil yang mendorong Rara. Hah? Memang rumah itu sudah lama kita tinggal. Ya, memang saya ngerasa rumah itu memang sangat angker. Roy, kamu bisa bantu gadis. Aku cuma bisa memindahkan arwah-arwah penasaran yang ada di rumah itu. Sekarang kamu antar gadis pulang. Kamu lihat dari dekat. Lalu kamu pindahkan hantu itu. Iya, Ma. Roy, terima kasih ya udah bantuin Mbak. Iya, Ma. Tante, Oma, Om, gadis pamit dulu ya. Nyebelin banget sih Roy. Coba aja kalau dia ikut ke acaranya om gua. Pasti kan gua gak akan pulang sendirian kayak gini. Mana jalan ini sepi banget lagi. Suara apa tuh? Hah? Ada siapa ya? Gue siapa sih? Gak ada apa-apa. Hah? Kok gue kekunci sendiri sih? Ih, gimana sih? Oh, tolong dong. Itu apa? Itu apa? Buka dong pintunya. Shirley? Roy, kamu sama siapa? Dia anak teman Mama. Dia minta tolong aku, Syar. Gadis. Aku kecewa sama kamu. Kok buka sendiri ya? Syar, buka kacanya, Syar. Aku jujur, Syar. Jangan salah paham sama aku. Mulai sekarang kamu gak perlu hubungin aku lagi. Syar, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia, Syar. Kamu jangan salah paham dulu.
itu pacar kamu. Iya Bunda. Ya udah yuk kita pergi. Bunda, aku mencium energi negatif di rumah ini kuat sekali. Rumah ini sangat tua, Bunda. Iya sih, memang rumah ini rumah lama. Bunda tinggal sendirian? Enggak, Bunda punya mama. Kita tinggal berdua, tapi mama lagi sakit-sakitan. Roy, kamu lihat apa? Arwah anak kecil itu. Dia hantu perempuan yang mendorong Rara. Hah? Roy, Roy, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Gak apa-apa Bunda. Aku cuma mual doang. Roy. Ada apa, Roy? Rumah ini dihuni oleh satu keluarga arwah gentayangan. Mereka dirampok dan dibunuh oleh tukang kebunnya sendiri. Jadi maksud kamu satu keluarga yang dibantai itu tinggal di rumah ini? Iya, udah. Roy, Roy, kamu nggak apa-apa, Roy? Ayo bang. Aduh, gak apa-apa Bunda. Air suci. Makhluk halus di rumah ini tadi menyerang aku. Tapi aku udah usir Bunda. Hei! Jangan mendekat kamu! Jangan ganggu dia! Jangan masuki dia! Kamu gak pantas di tubuh manusia! Hah? Roy, apa yang terjadi? Tadi ada makhluk halus yang mau rasukin Bunda. Tapi aku udah usir Bunda. Ayo Bunda, kita pergi dari sini. Ayo Bunda. Iya, memang saya meminta Roy untuk menolong anak teman saya, namanya Gadis. Gadis ini mengalami depresi yang sangat berat. Selalu dihantuin kecemasan dan ketakutan disebabkan oleh tuduhan Tama. Gadis dituduh penyebab kematian Rara, anak pertamanya. Kasihan sekali Gadis. Anak bungsunya Indah juga dirampas Tama. Sama sekali Tama tidak mengizinkan Rara dan Indah pergi ke mall dan jalan-jalan tanpa dia ikut. Indah, sayang. Bunda. Indah buka pintunya, Indah. Bunda sabar dulu ya. Kita berdoa semoga semuanya baik-baik aja. Iya, Roy. Permisi. Ada apa ya? Vika, saya mohon tolong izinkan aku bertemu sama Indah, Vika. Maaf,
Indah tidak boleh bertemu dengan ibu yang tidak waras seperti Anda. Vika, saya ini nggak seperti yang kamu kira. Yang nggak waras itu kamu dan Tama. Hei, hanya wanita yang tidak waras yang rela membunuh anak kandungnya sendiri, yaitu Anda. Kamu jaga ya omongan kamu. Saya nggak pernah melakukan perbuatan sekeji itu. Siapa nih? Ini berondong kamu. Hebat banget ya. Baru dicerain dengan Tama, udah gandeng berondong. Maaf Mbak, saya bukan berondongnya. Tolong sekali lagi jangan sakitin dia. Mbak juga perempuan kan? Kalau Mbak perempuan, harusnya Mbak tahu perasaan dia seperti apa. Dia itu ibu kandungnya Mbak. Dia cuma mau ketemu anaknya. Mas, maaf ya. Saya ini istri yang patuh dengan suami. Dan suami saya tidak mengizinkan Indah bertemu dengan ibu yang tidak waras seperti ini. Tapi saya ibu kandungnya, Vika. Lagian juga saya belum cerai sama Mas Tama. Jadi saya berhak ketemu sama Indah. Maaf ya, saya tidak punya waktu untuk ladenin Anda. Sekarang Anda pergi dari rumah saya. Saya bilang pergi. Pergi! Enggak, Vika. Saya mau ketemu sama Indah. Vika, tolong. Vika, tolong. Pergi! Vika, tolong, Vika! Indah! Mas Tama, di depan ada mantan istri kamu. Dan kamu tahu, dia kesini bawa berondongnya dan dia maksa untuk ambil Indah. Oh. Jadi dia mau pamer? Ya mana aku tahu. Indah! Indah! Iya ya. Kamu ingat gak? Ayah pernah ajarin kamu apa? Ngajarin apa ya? Gak ada lagi yang namanya bunda gadis. Dan dia bukan bunda kamu. Karena dia sudah membunuh kakak kamu, Rara. Ngerti kamu? Iya ya. Sekarang ikut ayah. Rasakan. Ngapain? Man, aku mau ketemu sama Indah, Mas. Stop! Jangan kamu pernah sentuh dia. Haram bagi kamu untuk menyentuh Indah. Tapi saya yang mengandung dan melahirkan dia, Mas. Jadi saya berhak ketemu sama Indah. Semenjak Rara meninggal, kamu udah gak ada hak lagi untuk Indah. Tapi saya ibu kandungnya, Mas. Saya berhak ketemu sama Indah, Mas. Sekarang kamu tanya sama Indah. Dia menganggap kamu sebagai ibu kandungnya atau sebagai apa? Indah? Sayang, sekarang kamu ikut Bunda ya. Bunda sayang sama kamu. Aku nggak punya bunda jahat. Gara-gara bunda, Rara jadi meninggal. Aku nggak mau ikut bunda. Tapi sayang, ini Bunda sayang, ini Bunda. Enggak. Kamu bukan bunda aku. Mas, kamu sengaja kan jauhin aku sama Indah kan? Kamu sengaja kan biar Indah benci sama aku kan? Dengar ya gadis. Jangan sembarangan kamu ngomong. Ini ungkapan langsung dari anak kecil. Dan aku gak mau Indah ketularan seperti kamu. Kayak orang stres, kayak orang gila. Hebat ya kamu sekarang, ha? Udah punya pacar baru. Semakin aku yakin untuk ngejauhin Indah dari kehidupan kamu. Maaf Om, saya bukan pacarnya. Itu siapa sih, Bang? Mau ngapain lo kesini, hah? Saya melihat di dalam diri Om ada makhluk jahat Om. Dan makhluk itu mempengaruhi diri Om. Lu jangan ngada-ngada deh, hah? Yang ada makhluk jahat itu bukan di gue, tapi di dia. Karena dia udah ngebunuh anaknya sendiri. Mas, Tapi izinkan saya untuk jelasin. Mas, kenapa kamu tampar dia, Mas? Diam. Kamu diam. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah kamu berharap lagi untuk membawa Indah. Dan jangan mengada-ngada untuk menuduh saya memakai makhluk-makhluk jahat. Ngerti kalian? Aida. Tapi Mas, saya mau Minggir! pergi membawa Indah, Mas. Enggak, Mas. Indah gak akan pergi sama kamu asal kamu ingat itu. Kamu pergi sekarang, pergi! Mas, Indah. Mas, tolong, Mas. Aku mau bawa Indah. Bunda tenang ya, Bunda tenang. Yang penting sekarang Bunda udah lihat kan, Indah masih baik-baik aja. Sekarang kita balik dulu. Roy,
Roy memang melihat Tama sudah dirasukin makhluk jahat. Makhluk yang katanya menyerupai iblis. Mama kasihan sama Roy. Usahanya untuk membantu gadis membuat Shirley cemburu. Mungkin Shirley itu orang tipe yang cemburuan kali. Gimana Indah? Tante, saya nggak berhasil membawa Indah pulang. Masa dia nggak mengakuin kalau saya ibu kandungnya? Ampun. Itu pengaruh Tama, Ma. Ih, nyebelin banget sih Roy. Kok aku malah dikacangin kayak gini? Terus gimana Roy? Energi negatif yang ada dalam diri suaminya harus dikeluarkan, Ma. Jiwanya harus bersih dari hal seburuk apapun. Roy, terima kasih ya kamu udah nolongin Bunda. Iya, Bunda. Aku balik aja deh. Syar, kok balik? Nanti dulu dah. Dari tadi aku dikacangin di sini. Ya mendingan aku pulang aja. Tante, maaf ya, aku pulang dulu. Ya, Permisi. Roy, kamu jelasin dulu sana ke Shirley. Iya, Ma. Syar, tunggu, Syar. Kamu kan bukan anak kecil lagi, Syar. Lepasin. Kamu nggak perlu jelasin apa-apa sama aku. Aku harus jelasin ini, Syar. Kamu tahu nggak? Bunda gadis itu harus ditolong, Syar. Dan aku yakin, kalau kamu tahu masalahnya, kamu juga kasihan sama dia, Syar. Roy, aku cuma nggak suka kamu cuekin aku kayak tadi. Aku nggak ada bermaksud cuekin kamu, Syar. Aku harap kamu mengerti, Syar. Kasihan dia, Syar. Dan bukan itu, Syar. Suaminya sekarang udah menikah lagi dengan perempuan lain. Dan Bunda gadis sedikit pun nggak boleh ketemu dengan anaknya. Iya, Sher. Mama harap kamu bisa memahami. Mama tahu kamu cemburu sama Roy. Tapi apa yang Roy lakukan itu benar. Dia menolong orang yang sedang punya masalah. Mama sih berharap Shirley bisa memahamin Roy. Mama ngerti perasaan Shirley cemburu. Tapi menolong orang kan lebih penting. Lagian Mama meminta Roy untuk kasih pengertian sama Shirley. Untungnya Shirley bisa ngertiin. Terus status pernikahannya belum bercerai, Syar. Wanita yang dinikahinya itu bukan wanita baik-baik. Bukan wanita baik-baik. Maksud kamu tuh apa sih, Roy? Wanita itu menggunakan black magic untuk mendapatkan semua yang dia inginkan, Syar. Pelan tapi pasti dia menginginkan kematian dari suaminya Bunda gadis dan menyiksa Bunda gadis, Syar. Kok serem banget sih, Roy? Ada ya perempuan sejahat itu? Dia nggak takut dosa apa? Kita bantu Bunda gadis ya. Thanks ya, Syar. Kamu udah ngertiin aku. Saya tuh benar-benar kasihan melihat gadis. Gadis yang dihantuin kecelakaan anak pertamanya. Malahan Mama dengar kalau ibunya suka bicara sendiri dengan suara yang aneh. Siapapun yang ikut campur, saya akan habisi. Enak aja main usir. Siapa namanya? Panggil dia. Akan ku hadapi dia. Mama ngomong sama siapa? Seharusnya kamu tidak bawa dia kemari. Anak muda yang mengusir makhluk-makhluk di rumah ini. Tapi maksud Mama siapa? Kamu
kematian anak kamu? Ma, bukan aku. Kematian kamu akan seperti kematian anakmu. Mama Mana kenapa sih suara ngomong itu? kayak gitu, Ma? Itu Aku suara masih Bunda Gadis. hidup. Bukan. Bun. 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 Roy, tolongin Mama Bunda, Roy. Emang mamanya Bunda kenapa? Tiba-tiba dia kerasukan. Ya udah, aku izin masuk ya, Bun. Mas, aku nggak mau ya. Kalau mantan istri kamu tuh masih ganggu kita di sini. Ya udah cuekin aja lah. Ya nggak mungkin, Mas. Kalau dia masih di sekitaran sini, dia akan alasan kalau dia mau ngerebut Indah. Tapi ternyata dia mau ngerebut kamu dari aku. Kamu harus usir Gadis dan ibunya dari rumah dia. Soalnya kamu pernah ngomong sama aku, kalau misalnya aku udah jadi milik kamu, rumah itu akan menjadi milik aku. Iya, ntar aku janji aku berikan pada kamu. Nggak bisa, Mas. Aku nggak mau nunggu terlalu lama. Pokoknya besok kamu harus usir Gadis. Iya, besok aku usir mereka. Bagus. Mau apa kamu? Mau mengusir makhluk-makhluk yang di rumah ini lagi? Maaf. Saya kesini mau jagain Bunda Gadis dari makhluk jahat. Dia tidak perlu kamu jaga. Ya! Pergi kamu! Siar! Pergi kamu! Siar, 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 siar. Bunda! Main sama Rara, Bunda! Rara? Rara? Ini Rara, Bunda. Rara. Iya, Ma. Rara. Sayang bangun, sayang. Rara. Bukan. Kamu bukan Rara. Rara kan sudah meninggal. Bunda. Enggak. Kamu bukan Rara. Pasti kamu hantu kan? Enggak. Aku minta kamu pergi dari raga itu. Aku tahu sebenarnya kamu makhluk jahat. Kamu sebenarnya bukan ibu dari anak yang terbunuh itu. Pergi. Jangan ganggu orang itu lagi. Bu. Ibu. Bu, sadar, Bu. Bu, sadar, Bu. Kalian siapa? Saya dan pacar saya mau membantu ibu dan Bunda Gadis. Gadis. Gadis mana? Itu suara Bunda Gadis. Ya udah, Siar, kamu jagain ibu ya. Emang aneh banget sih. Gadis itu sampai takut dengan anak tangga. Saat itu Roy melihat gadis tiba-tiba berdiri di anak tangga. Gadis benar-benar takut melihat ke bawah tangga. Dia mungkin masih terbayang dengan kematian anaknya waktu itu. Bunda. Tadi Bunda lihat Rara di situ, Roy.
tenang ya. Bunda harus bisa menguasai diri Bunda untuk mengalahkan rasa takut dan cemasnya Bunda. Roy, tadi kamu dengarkan apa Mama Bunda bilang? Bunda akan meninggal seperti Rara. Jadi Bunda nggak akan turun dari tangga ini. Nggak. Bunda nggak akan turun. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, Bunda. Nggak, Roy. Bunda takut, Roy. Bunda nggak akan turun, Roy. Bunda, sekarang gini, Bunda tarik napas dalam-dalam. Bunda kuatkan sholat dan zikirnya Bunda. Itu cara terbaik untuk Bunda menguasai diri Bunda, mengalahkan rasa takut dan cemas Bunda. Enggak, Roy. Bunda takut, Roy. Bunda nggak mau turun. Udah, nggak apa-apa. Yuk sama aku. Tapi Rara... Bunda tuh harus sadar. Rara itu udah nggak ada, Bunda. Rara udah meninggal. Bisa jadi itu makhluk halus yang pengen celakain Bunda. Tapi Roy, tadi Bunda itu lihat Rara di situ. Enggak, Bunda. Bunda harus lupain Rara ya. Oke, sekarang kita turun yuk. Gadis! Ini ada orangnya nggak sih? Gadis! 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 Orangnya? Kelamaan! Mas! Mas Sama! Mas! Mas! Kamu ya memang nggak punya sopan santun. Kalau masuk rumah orang itu punya adab dong. Kamu denger ya gadis? Aku mau masuk rumah ini dengan cara apapun terserah aku dong. Gak ada yang bisa ngelarang aku termasuk kamu, ngerti gak sih? Ya? Kamu memang manusia tapi hati kamu iblis ya, Mas? Mas, masa kamu dibilang iblis, Mas? Perempuan kayak begini harus digampar, Mas, karena mulutnya sudah lancang. Gadis. Udah nggak usah bertele-tele, Mas. Sekarang mendingan kamu ngomong aja langsung, ya? Dengar ya gadis, mulai hari ini kamu sama ibu tinggalin rumah ini, ngerti? Karena rumah ini mau saya jual. Apa? Jadi kamu mau ngusir aku sama Mama? Hah? Enggak. Aku nggak akan pergi dari rumah ini, Mas. Rumah ini masih hak aku. Udah, Mas. Mendingan sekarang kamu paksa aja deh. Kelamaan kalau nunggu dia, cepet-cepet paksa aja. Vika, jaga ya omongan kamu. Oh, aku pasti tahu. Pasti kamu kan yang maksa Mas Tama biar Mas Tama usir aku dari rumah ini, ya kan? Iya. Kenapa? Masalah? Memang ya, jadi perempuan nggak tahu diri, nggak tahu perasaan. Kamu udah ambil suami aku, sekarang kamu mau ambil rumah aku. Hei, saya tidak mengambil suami kamu. Apa kamu lupa? Kamu dicerai dengan Mas Tama karena kamu selingkuh dengan mantan kamu. Hina sekali kamu jadi perempuan. Apa? Aku selingkuh? Aku nggak selingkuh. Mau terjadi selingkuh atau enggak, itu udah gak penting lagi buat aku. Tapi kamu yang menyebabkan Rara meninggal jatuh dari tangga. Dan kamu itu adalah pembunuh! Kamu itu pembunuh. Kamu itu pembunuh. Kamu itu pembunuh, kamu! Dasar pembunuh! Kamu penyebab kematian Rara. Kamu itu penyebab kematian Rara. Enggak, bukan aku. Keterlaluan. Apa sih sebenarnya mau kamu itu? Mau aku, Ibu, supaya Ibu dan gadis keluar dari rumah inilah. Karena rumah ini mau aku jual. Baik. Tapi ceraikan dulu gadis. Oke, aku akan ceraikan gadis. Dan rumah ini akan jadi milik aku. Enggak. Aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini sebelum kamu bawa Indah ke tempat aku. Itu nggak akan pernah terjadi lah. Ya udah, kalau gitu aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini. Aduh, ini orang nggak tahu malu banget ya. Udah diusir bukannya pergi malah nggak tahu diri deh. Kamu siapkan barang-barang kamu besok dan aku akan kembali lagi ke sini. Kalau kamu nggak pergi, aku akan ngelakuin kekerasan. Enggak, aku nggak akan pergi sebelum kamu bawa Indah, Mas. Saya benar-benar nggak habis pikir. Kok ada anak yang mengusir ibu mertuanya sendiri? Tama benar-benar manusia tidak punya hati. Gara-gara itu penyakit jantung ibunya gadis kumat. Ibunya harus dibawa ke rumah sakit. Takdir tidak bisa ditolak. Ibunya gadis meninggal dunia.
Saya benar-benar shock mendengar berita itu. Gadis, kamu yang sabar ya. Iya Tante, terima kasih ya Tante. Bunda, Bunda nggak boleh menyalahkan siapapun. Bunda juga nggak boleh sakit hati atau dendam kepada orang yang menyebabkan kematian ibu. Memaafkan orang yang bersalah itu lebih baik, Bun. Roy sepertinya tahu apa yang menjadi pikiranku. Kalau saja Tama nggak datang bersama istrinya dan mengusir aku dari rumah ini, ibu pasti akan baik-baik aja. Iya, Roy. Gadis, maaf Om dan Tante nggak bisa lama-lama ya. Kami ada urusan dulu. Iya, Om. Om dan Tante, terima kasih ya atas segala bantuannya selama ini. Iya, sama-sama. Kami pamit dulu ya. Hati-hati, Pak, Ma. Roy sama Shirley pulangnya nanti aja. Iya, Om, Tante. Ayo, Bun. Gadis! Aku udah membawa sesuai persyaratan kamu. Sekarang kamu tinggalkan rumah ini dan aku kembalikan Indah ke kamu. Indah, kamu ke kamar. Aku gak mau Ikut. Aku gak mau. Sayang ya, sayang ini Bunda sayang. Indah kamu harus ikut dengan bunda kamu. Karena saya nggak mau ngurusin kamu. Roy, mereka ini siapa? Itu suaminya Bunda Gadis. Dan itu anaknya yang diambil paksa. Ya aku ceritain waktu itu. Mas, kamu udah keterlaluan ya, Mas. Hati kamu itu udah mati, Mas. Mama baru aja meninggal, Mas. Kuburannya itu masih basah, Mas. Aku nggak peduli. Sekarang juga kamu tinggalin rumah ini. Ngerti? Enggak, Mas. Aku nggak akan tinggal di rumah ini, Mas. Pak, Bapak punya hati nggak sih? Pakai sedikit dong hatinya. Ini lagi suasana berkabut, masa kayak gini kelakuannya? Lo siapa sih? Hah? Heh, ini bukan urusan kamu. Ini urusan keluarga. Heh, kalian berdua. Jangan berani kalian bentak dia ya. Mereka ini keluarga saya. Aduh, sebanyak ngomong deh. Sekarang kalian ambil semua barang-barang mereka, terutama pakaian dan perabotan dan semuanya milik saya, ambil. Nggak bisa gitu dong, Pak. Hei, lo siapa? Lo nggak usah ikut campur ya. Mending sekarang lo minggir. Nggak, gua nggak bakal minggir. Minggir nggak? Nggak. Roy, heh. Kalian jangan coba-coba masuk ke rumah ini ya. Saya akan lapor kalian semua ke polisi. Kalian tahu, tanpa izin pemilik rumah, kalian akan dipenjara semuanya. Gak usah ngaku-ngaku. Rumah ini milik gue. Ambil sekarang. Cepat. Kalian mau kemana? Lapor polisi, silakan aja. Kalau kamu rela anak kamu saya buang ke panti asuhan atau ke pinggir jalan, mau? Kamu dengar kan? Hah? Ya, saya ikhlas. Saya ikhlas kalau kalian mau ambil rumah ini. Gitu dong. Indah, sekarang kamu ikut orang. Saya sedih. Ada yang manusia sejahat Tama. Anak istrinya diusir untuk mengambil rumahnya dan diberikan kepada istri barunya. Untuk sementara waktu, Gadis dan anaknya tinggal di rumah saya. Saya prihatin kepada Gadis. Dia begitu kuat menghadapi cobaan. Ini uang untuk nyantet orang itu. Ada satu lagi. Ini dia fotonya. Bikin orang itu sampai mati. Gimana Roy? Apa yang kamu lihat? Malam ini dia akan menyerang Bunda. Black magic, santet. Siapa? Istri dari suaminya Bunda. Vika. Saya itu nggak pernah menyakiti dia. Malah dia yang menyakiti saya. Sasaran lainnya adalah Om Tama, suaminya Bunda.
Halo Ki. Iya, pokoknya saya mau penyakit yang paling menjijikan. Oke? Saya akan transfer berapapun yang Ki minta, asal semua itu benar. Saya tunggu ya. Ya, oke, terima kasih. Mas? Kamu dari mana? Aku tadi dari tempat teman. Iya. Mas, kamu mau kemana? Kok rapi banget? Aku nggak kemana-mana kok. Oh iya Mas. Bagaimana? Rumahnya udah terjual? Secepatnya pasti aku jual. Ingat ya Mas ya, kalau rumah itu terjual, semua uang untuk aku. Oke? Iya. Baik banget deh kamu tuh Mas. Kasih ya. Bisa aja deh. Kasih ya. Aku terus dong. Oh iya dong, kan aku menjadi istri yang baik. Roy hanya menangkal santet yang sebentar lagi datang. Atas izin Tuhan, Bunda baca ayat kursi aja. Bunda hafal kan? Insya Allah hafal. Ya udah, Bunda sekarang tarik nafasnya dalam-dalam. Bunda baca ayat kursinya. Sebentar lagi hasil penjualan rumah itu akan jadi milik aku semua. Aku akan punya uang banyak. Rasakan kamu gadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wala yahuduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Kamu kenapa sih? Gak tahu Mas, ini kayak ada yang masuk ke badan aku Mas. Ya apaan gak? Sakit. Yang mana sih? Vika! Sakit. Vika! Kok ada asap hitam? Vika! Kamu banget. Setelah ini, Bunda harus tambahkan ibadah sholatnya. Iya Roy. Tapi benda-benda santetnya kelempar kemana Roy? Itu yang Roy nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Bun. Gadis yang menurut Roy akan disantet oleh Vika ternyata meleset. Dan yang terkena santet ya Vika sendiri. Itulah saya percaya. Orang jahat pasti kena akibatnya sendiri. Kemudian Vika menderita penyakit yang sangat aneh. Mas, badan aku sakit semua Mas. Tulang aku sakit, panas. Panas Mas. Penyakit kamu ini gak wajar. Wajah sama kulit kamu tuh menghitam. Aku gak kuat, ini panas banget Mas. Tolong Mas. Aku yakin ini bukan penyakit medis. Aku yakin ini kamu kena santet. Iya. Aku yakin ini semua perbuatan gadis Mas. Gadis yang sudah menyantet aku Mas. Gadis tega ya buat kayak gini. Mas, tolong kamu balas dendam sama dia Mas.
atas perbuatan dia pada aku, Mas. Tolong, Mas. Aduh, sakit, panas. Mas, badan aku gemetar semua, Mas. Mas, tolong, Mas. Aku nggak kuat. Mas, tolong, Mas. Mas, ada orang di samping aku, Mas. Vika! Tega kamu, gadis. Menyiksa Vika seperti ini. Vika udah meninggal dunia. Aku akan balas kamu. Aku akan balas kamu, gadis! Gadis, kamu udah puas sekarang? Vika meninggal dunia karena kamu santet. Aku nggak ikhlas. Sekarang kamu harus menyusulnya. Hah? Mas Tama? Mau apa ya dia? Aduh, angkat nggak ya? Telepon dari siapa, Dis? Tama suami kamu? Iya, Tan. Aku jawab nggak, Tan? Ya sudah, kamu jawab saja. Iya. Ayah ya, Bunda? Aku harus berbohong. Indah nggak boleh tahu. Indah nggak boleh tahu yang telepon adalah ayahnya. Halo gadis. Apa kabar gadis? Mau apa kamu, Mas? Aku ingin mengabarkan berita duka cita. Duka cita? Kemarin Vika meninggal dunia. Apa? Vika meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menyesal menikah dengan Vika. Vika jauh dibandingkan dengan kamu. Dan aku menyesal meninggalin kamu, gadis. Mas, cukup ya kamu rayu aku. Kamu itu udah menghancurkan hati aku, Mas. Sakit hati aku. Izinkan aku menebus semua kesalahan aku, gadis. Enggak, Mas. Sopan banget sih kamu, gadis. Awas kamu. Ah! Tante, Vika meninggal dunia. Sakit apa? Tadi saya lupa nanya, Tante. Tama telepon mau apa? Tuh kan, ayah yang telepon. Bunda jahat. Bunda jahat. Sayang, Bunda nggak jahat, sayang. Sayang. Kamu susul dia. Tante, Indah belum bisa mengakui kalau saya ini ibu kandungnya, Tante. Saya dianggap ibu yang jahat. Kamu sabar ya, Dis. Suatu saat nanti dia pasti akan mengakui kamu sebagai ibu kandungnya. Sekarang kamu susul dia ya. Iya, Tan. Pengaruh buruk yang ditanam di otak Indah membuat Indah belum bisa menganggap gadis bunda yang baik. Gadis dianggap penyebab kematian kakaknya. Indah merengek ke bundanya, minta diantar ke rumah ayah Tama. Indah, Aku mau pulang ke ayah Tama. Aku nggak mau itu, Bunda. sayang. Bunda lebih sayang sama kamu daripada ayah, sayang. Bunda pasti bohongin aku.
Enggak sayang, Bunda sayang sama kamu. Bunda nggak sayang sama kakak dan sama aku. Sayang, dengerin Bunda dulu. Bunda sayang sama kamu dan Bunda juga sayang sama kakak. Gara-gara Bunda, Kak Rara meninggal. Bunda nggak sayang. Kamu kenapa ngomong seperti ini sayang? Bunda sayang sama kamu dan Bunda juga sayang sama kakak. Indah maunya sama ayah. Ya Allah, kenapa Indah jadi seperti ini? Mas Tama lagi yang telepon. Mas Tama bilang dia menyesal meninggalkan aku. Status aku sampai saat ini masih ngegantung. Itu pasti ayah yang telepon. Angkat Bunda, Indah mau ngomong. Indah, kamu maunya tinggal di sini lagi? Iya ya. Kamu tinggalnya sama Bunda juga di sini. Kenapa sih kok kamu kaget? Kamu gak percaya sama aku? Aku harus pura-pura. Setelah kamu tinggal di rumahku, aku akan membalaskan dendam si Vika. Kamu yang menyebabkan kematian Vika. Harusnya Bunda Gadis gak ke rumahnya Om Tama. Memangnya kamu lihat apa, Roy? Aku melihat sesuatu yang buruk. Seperti apa? Aku melihat di dalam dirinya Om Tama ada makhluk halus seperti iblis, tanduk iblis yang menguasai dirinya. Mama tadi sudah melarang Gadis untuk ke sana. Tapi dia bilang Tama sudah berubah. Sebentar, Mah. Roy mau lihat dulu lebih jelas pakai mata batinnya, Roy. Kamu tetap nggak mau ngaku? Kalau kamu yang nyantet, Vika! Mas, aku gak setega itu, Mas. Om Tama dendam atas kematian istri yang baru dinikahinya. Istri barunya meninggal. Kok dendamnya sama Gadis? Aku juga nggak tahu, Mah. Om Tama juga menuduh Bunda Gadis menjadi penyebab kematian anak pertamanya. Roy, kamu harus lakukan sesuatu, Roy. Iya, Mah. Roy jalan dulu ya, Mah. Kamu kemana, Roy? Ke rumahnya Om Tama. Roy, kamu boleh bantu orang. Tapi kamu jangan ikut campur urusan orang lain, ya? Ya sudah. Roy jalan dulu, Mah. Pak. Ya, kamu hati-hati ya. Doraemon. Kematian Vika harus kamu bayar lunas. Termasuk kematian Rara. Gadis, Ada apa, Mas? kamu ikut aku ke atas yuk. Ada yang mau aku bicarain. Iya. Sayang, kamu main sendiri dulu ya. Iya Bunda. Ayo, Mas. Bunda, main sama Rara yuk Bunda. Kamu bukan Rara. Rara sudah meninggal. Ini Rara Bunda. Bukan, kamu bukan Rara. Astagfirullahaladzim. Rara kenapa? Rara? Mas, Rara jatuh dari tangga, Mas. Rara meninggal, Mas. Kamu selalu membuat Rara sama Indah celaka. Dan sekarang kamu membuat Rara meninggal. Mas, Kamu memang pembunuh Rara. Kamu seorang pembunuh. Ada hal yang mau aku tanyakan sama kamu. soal apa? Vika meninggal dengan cara yang aneh. Dan itu bukan penyakit medis. Itu pasti karena kena santet. Aku nggak tahu soal itu, Mas. Kamu tahu gimana cara Vika mati. Dan pasti kamu yang nyantetnya, iya kan? Aku mencium sesuatu yang buruk akan terjadi.
Kamu nggak mau akuin juga? Hah? Lepasin, Mas. Kamu tuh nggak mau akuin juga? Hah? Mas, kamu bunuh aku pun aku tidak melakukan itu, Mas. Mas, lepasin. Roy, Syar, Bunda Gadis dalam bahaya. Roy, kita harus tolong. Ayo. Permisi. Permisi, Om Tama buka pintunya. Pertama, Permisi. Aku nggak tahu tentang santet, Mas. Malah Vika yang mau menyantet aku, tapi tidak berhasil dan dia terbunuh sendiri, Mas. Lepasin. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Gila kamu, Mas. Syar, lihat mana ya, Syar? Syar. Mas Tama! Mas Tama! Bunda jahat. Bunda jangan celakain ayah. Enggak sayang, Bunda nggak jahat. Mataku buta, mataku buta. Tangan aku nggak bisa bergerak. Kepalaku terasa ditusuk-tusuk. Inilah hukum dunia yang harus kamu terima. Kamu telah menghukum diri kamu sendiri. Apa itu? Itu ada orang hitam besar. Mas, istighfar, Mas, istighfar. Om Tama. Permisi. Buka pintunya. Sebentar ya. Roy, Selamat siang, Bunda. Bunda nggak apa-apa kan? Om Tama gimana? Mas Tama seperti sedang disiksa, Roy. Yaudah kita masuk yuk. Roy tidak bisa mencegah peristiwa itu. Gadis membawa Tama ke rumah sakit. Nyawa Tama tertolong, tapi dia mengalami gegar otak yang sangat parah. Bukan hanya gegar otak, tapi kedua matanya buta. Tuhan memperlihatkan kekuasaannya kepada kita. Pada setiap kejadian baik atau buruk, ada pelajaran yang bisa kita petik. Mas. Di sini ada Roy sama Sherly, Mas. Om Tama. Tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Roy, itu lihat tuh. Ada orang hitam besar, Roy. Tolong, Roy. Tolong. Roy, kamu bisa melihat apa, Roy? Aku nggak bisa melihat apa-apa, Bunda. Ini di luar kemampuanku. Ini nggak bisa dicegah. Kita bantu doa aja, Bunda. Maksud kamu apa, Roy? Maksud kamu apa, Roy? Kamu lihat itu, Roy. Itu hitam besar, Roy. Itu hitam besar. Di mana? Om sekarang niatkan aja ya. Bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Roy. Percuma, Roy. Dosa aku udah terlalu banyak. Percuma. Banyak. Kenapa, Roy? Ini siksa sebelum sakratul maut. Bunda, sekarang bantu baca surat Yasin ya. Iya, Roy. Sekarang, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum Om ingat Tuhan, Om. Ingat Tuhan, Om. Ingat Tuhan. Om Tama sudah kembali ke Tuhan. Asal kembali udah kasar. Wa inna ilaihi raji'un. Ayah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Om Tama sudah kembali ke Tuhan. Asal kembali ke asal. Dekatkanlah diri selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dalam kebajikan. Amin.